Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah. Saya mahasiswa IAIN Kebumen, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya mengenai gaya belajar. Nah, apa kalian pernah memperhatikan ada teman kalian yang saat belajar sambil mendengarkan musik, baca buku, atau yang lainnya? Itulah yang dinamakan dengan gaya belajar. Gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki seseorang ketika melakukan kegiatan berpikir, memahami, dan mempelajari sesuatu. Gaya belajar yang sangat populer itu ada 3. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar kinestetik, dan yang ketiga gaya belajar auditory. Nah, yang manakah gaya belajarmu? 1, 2, atau gabungan dari ketiganya? Gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui gaya belajarmu, yuk simak informasi berikut ini. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya seorang dengan gaya belajar ini perlu melihat sesuatu secara langsung. Beberapa karakteristik gaya belajar visual. Seorang dengan gaya belajar visual akan lebih mudah mengingat apa yang dilihat. Kemudian, lebih suka membaca daripada dibacakan. Cara bicaranya cenderung dengan tempo yang agak cepat. Cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Suka menggambar apapun di atas kertas. Setelah memahami karakteristik seorang dengan gaya belajar visual, saya akan memaparkan cara belajar secara visual. Ada beberapa pilihan, yakni yang pertama, bisa belajar dengan gambar maupun video. Membaca buku yang tidak hanya tulisan, tetapi juga terdapat ilustrasi. Saat belajar, bisa sambil melakukan doodling atau menggambar sesuatu. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang terakhir, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Gaya belajar yang kedua, yakni gaya belajar auditory. Seseorang dengan gaya belajar auditory mengandalkan pendengaran sebagai alat untuk menerima informasi. Mereka merasa dapat lebih mengingat pelajaran jika pelajaran itu didengar secara langsung. Beberapa karakteristik seorang dengan gaya belajar auditory. Yang pertama, lebih mudah mengingat apa yang didengar. Kemudian, senang mendengarkan. Dia adalah pendengar yang baik. Kemudian, mudah terganggu dengan keributan. Kesulitan dalam tugas yang melibatkan visual. Pandai juga meniru suara, nada, ataupun irama. Senang membaca dengan mengeluarkan suara. Biasanya juga merupakan pembicara yang fasih loh. Yang terakhir, mudah mengingat nama orang saat berkenalan. Ada beberapa cara belajar seorang dengan gaya belajar auditory. Yang pertama, belajar bisa sambil mendengarkan musik yang kamu sukai. Kemudian kamu juga bisa merekam penjelasan guru dan memutarnya kembali saat belajar di rumah. Apabila kamu membaca buku, kamu juga bisa mengucapkan dengan suara. Terus, mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru dengan seksama. Belajarlah dengan berdiskusi dengan teman supaya lebih mengingat dan memahami materi. Oke, kita sampai pada gaya belajar yang ketiga, yakni gaya belajar kinestetik. Seorang dengan gaya belajar kinestetik akan mudah mempelajari dan memahami materi tidak hanya dari membaca atau mendengar, tetapi juga harus sambil mempraktikkannya. Ada beberapa karakteristik seorang dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, dia menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua, terkadang kesulitan dalam menulis, namun pandai bercerita. Yang ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Yang keempat, saat berkomunikasi, sering menggerakkan anggota tubuh. Dan yang kelima, menghafal dengan melakukan kegiatan seperti berjalan. Nah, ini ada beberapa cara nih, belajar dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, saat mendapatkan materi pelajaran, bila memungkinkan, segera praktikkan. Kemudian belajar sambil melakukan aktivitas yang menggunakan gerakan, misalnya nih, sambil berjalan atau menjentikkan jari. Kemudian, melakukan eksperimen dari materi yang disampaikan, mengunjungi tempat yang berkaitan dengan materi, misalnya pelajaran sejarah, maka kunjungilah museum. Nah, apakah karakteristik gaya belajar tersebut ada pada dirimu? Ataukah gaya belajarmu gabungan dari 2
atau bahkan semua gaya belajar. Yang pasti, jika kamu paham gaya belajarmu akan tidak ada kendala. Setelah mempelajari materi gaya belajar, yang perlu kamu lakukan adalah yang pertama, pahami gaya belajarmu. Cara belajarmu mungkin berbeda dengan temanmu, jadi saling menghargai ya. Yang kedua, setelah kamu paham gaya belajarmu, tentukan rencana apa yang akan kamu lakukan. Oke, sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.